Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Judul ceramah kita kali ini adalah Rawatlah ibumu, anugerah dunia akhirat merindukanmu. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim jilid 1 halaman 290, ia menegaskan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban setelah melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kewajiban tersebut beberapa kali diungkapkan secara beriringan dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surat Luqman ayat 14 dan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, namun sangat disayangkan akhir-akhir ini kita menyaksikan fenomena yang memprihatinkan, khususnya di media sosial. Tersebar berbagai tayangan yang menggambarkan bagaimana sebagian anak berlaku tidak hormat, bahkan durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibu. Fenomena ini menjadi cerminan betapa nilai-nilai kasih sayang dan bakti kepada orang tua mulai tergerus oleh kerasnya arus kehidupan modern. Padahal hadirin sekalian, di balik kewajiban kita untuk berbakti dan merawat orang tua, khususnya ibu, terdapat janji anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu anugerah di dunia adalah dihapuskannya dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, sebagaimana dikutip oleh Syekh Diyauddin Ad-Dimashqi dalam kitab As-Sunan wal Ahkam Anil Mustafa jilid 3 halaman 356, disebutkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan dosa besar. Adakah jalan tobat untukku?" Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki bibi dari jalur ibu?" Ia menjawab, "Ya." Lantas Nabi bersabda, "Kalau begitu berbaktilah kepadanya." Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pesan yang tersirat dalam kisah tadi begitu kuat. Meskipun ibu telah tiada, kesempatan berbakti masih terbuka melalui orang-orang terdekatnya, seperti bibi dari pihak ibu.
Islam memberikan ruang luas bagi hamba untuk menembus dosa dengan amal kebajikan, terutama melalui bakti kepada orang tua. Selain pengampunan dosa, hadirin sekalian, anugerah lain dari berbakti kepada orang tua adalah terbukanya pintu rezeki. Disebutkan dalam sebuah kisah tentang seorang pemuda dari kalangan Bani Israel. Ia dikenal sangat berbakti dan taat kepada ibunya. Segala urusan termasuk keputusan jual beli selalu ia sesuaikan dengan kerelaan sang ibu. Suatu ketika ibunya berpesan, "Jangan kau jual sapi itu kecuali seharga dinar yang memenuhi kulitnya." Maka ia pun menahan diri dan tidak menjual sembarangan. Akhirnya atas izin Allah SWT, kaum Bani Israel yang sedang mencari sapi untuk dijadikan tebusan atas pembunuhan yang belum terungkap, menemukan bahwa hanya sapi milik pemuda itulah yang memenuhi seluruh kriteria yang diterapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka sapi itu dibeli dengan harga sebagaimana permintaan ibunya, dinar yang memenuhi kulitnya. Kisah ini disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, jilid 1, halaman 128. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, anugerah berikutnya bagi mereka yang berbakti kepada orang tua adalah terkabulnya doa. Kisah yang paling masyhur adalah tentang seorang pemuda dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW menyebutkan namanya secara khusus, bahkan berpesan kepada para sahabat, jika suatu saat bertemu dengannya, maka mintalah agar ia memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja di antara kalian bertemu dengannya, maka mintalah dia memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Mengapa demikian, hadirin sekalian? Karena Uwais Al-Qarni adalah sosok yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia rela tidak ikut berhijrah dan meninggalkan kesempatan bertemu Nabi SAW secara langsung demi merawat ibunya yang sudah tua. Bakti dan kesetiaannya inilah yang mengangkat derajatnya di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini tercantum dalam Syarah Sahih Muslim, jilid 16, halaman 96. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, anugerah yang paling agung dari berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu, adalah surga itu sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak jilid 4, halaman 114 dari Muawiyah bin Jahimah, bahwa suatu ketika ia menghadap Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin ikut berjihad, maka aku datang untuk meminta pertimbangan darimu." Lalu Nabi berkata, "Apa engkau masih memiliki ibu?" Ia menjawab, "Ya." Lantas Nabi menegaskan, "Pergilah dan tetaplah bersamanya. Sesungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya." Betapa mulianya kedudukan seorang ibu dalam Islam. Jihad pun bisa tertunda jika di hadapan kita ada ibu yang harus dirawat dan dilayani dengan sepenuh kasih. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pada akhirnya marilah kita berdoa dan berikhtiar agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua selagi mereka masih hidup. Dan bagi orang tuanya yang telah wafat, semoga tetap mampu berbakti melalui doa, sedekah, dan amal-amal kebaikan yang diniatkan untuk mereka. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang meraih anugerah pengampunan dosa, keberkahan rezeki, terkabulnya doa, dan surga berkat bakti kita kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.